ada di saya mau bertukar tempat. Wah, ada suami yang saya takut. Saya bilang, ibu ganti dong, gitu. Saya duduk situ. Oh, dia nggak langsung bilang, oh nggak usah. Iya pak. Saya bilang celaka saya, begitu ya. Tapi ya sudah, dia duduk di tempat saya duduk di situ. Lalu saya duduk, saya juga bilang, ternyata saya juga melebar ke kemana-mana ini. Anda tahu betapa saya menikmati perjalanan itu dengan sangat baik gitu. Kenapa? Pantatnya kayak cacing kepanasan. Tapi Anda lihat, orang-orang di sekitar saya itu melihat saya, mereka lihat orang Cina satu ini mau berkorban untuk ibu berjilbab yang matanya hanya kelihatan matanya. Saya nggak mau, saya pastor Katolik loh, enggak, saya nggak mau. Tapi saya duduk dan saya menderita setengah mati. Orang di samping saya, dia tahu saya menderita, karena apa? Begitu kalau bisnya ngerem, saya mau jatuh ke depan. Begitu bisnya ngegas lagi, saya mau jatuh ke belakang. Jadi dia tahu posisi saya, dan malam lampu bis dimatikan semua, hanya ada apa? Layar TV dangdut. Orang sebelah kiri saya, dia melihat betapa saya menderita, tapi dia tahu bahwa saya tidak seharusnya menderita. Dia geser, dia tidak pernah pakai dia punya armrest. Kebaikan itu menular, bukan hanya dosa yang menular. Dan saya survive karena macet setengah mati di Pantura malam itu 20 jam. Maka penderitaan saya menjadi dari harusnya 15 jam menjadi 19 jam. Tapi ketika turun dari bis itu Bapak Kiai dengan istrinya tuh, kok terima kasih ya kok ya, terima kasih sampai nunduk begini. Saya bilang, kalaupun mereka nggak berterima kasih, ini derita yang saya pilih. Dan saya memilih itu karena saya yakin apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup saya. Dan malam itu adalah malam di mana saya punya jalan salib yang paling baik, salah satu yang paling baik dalam hidup saya. Tidak mengunjungi itu satu berlutut, enggak, hanya duduk di bis saja. Ya, duduk di bis, dan itu jalan salib saya. Mengapa? Saya ambil beban orang lain menjadi beban saya, dan itu yang dilakukan Yesus. Kenapa saya seperti itu? Ya jelas, saya mau seperti Yesus. Saya ambil jalan derita, ambil jalan yang tidak enak. Tapi dengan gitu ketika turun bis, saya merasa hati saya penuh. Karena apa? Karena saya merasa bahwa saya telah melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, dengan cara menjadi orang yang kecil, tidak enak, dan mau menderita bagi yang lain. Maka sabda bahagia hari ini menjadi nyata. Kalau Anda mau menjadi bahagia, Yesus bilang, Anda haruslah mau menjadi rendah hati, menjadi miskin di hadapan Allah, tapi juga murah hati dan berbelas kasih kepada yang lain. Itulah jalan bahagia. Bukan kekayaan, bukan kesaktian, bukan kekuasaan yang membuat Anda bahagia, tetapi sabda Allah yang mengajak Anda untuk menjadi rendah hati, berbelas kasih, dan bermurah hati kepada mereka-mereka yang membutuhkan dalam hidup Anda. Mari kita seperti ayam yang berkokok hari ini mengusir setan-setan, jin-jin yang ada dalam cerita Bandung Bondowoso, dan membiarkan sabda itu hidup lagi di dalam diri kita. Amin.